Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Mentari dari Prodi Ekonomi Syariah Institut Para Hikmah Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma filsafat ekonomi syariah. Ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Islam memberikan penekanan terhadap ikhtiar manusia dan mendorong umatnya untuk bekerja. Tidak hanya itu, dalam Islam ikhtiar tersebut juga dibarengi dengan adanya jaminan rezeki terhadap setiap makhluk. Al-Quran yang menegaskan hal tersebut, surah Al-Jumu'ah ayat 10, yaitu apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingat Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Selanjutnya, perkembangan ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam tidak serta-merta tumbuh berkembang secara pesat, tetapi melalui berbagai tahap sejak awal hingga kebukuan. Sejumlah negara muslim secara jujur tengah mempertimbangkan reformasi sistem perbankan dan keuangan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa negara non-muslim pun telah banyak yang mulai melirik sistem ekonomi Islam sebagai suatu solusi dalam mengatur permasalahan perekonomian. Mereka membuka Islamic window, antara lain itu Citibank, Sasan Manhattan Bank, Australia and New Zealand. Selanjutnya, perbedaan ekonomi Islam dan konvensional. Yang pertama itu sumber. Sebagai sebuah agama yang melingkup segala hal, sumbernya berasaskan sumber yang mutlak, yaitu Al-Quran dan hadis. Membuat ajaran Islam istimewa dari agama lainnya karena kita diperintahkan untuk menjalankan ajarannya dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, tujuan kehidupan. Dalam kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk akhirat itu lagi, sebagian kebahagiaan mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, dan bebas dari segala kebodohan. Sedangkan konvensional atau ekonomi seluler hanya mempertimbangkan kepuasan di dunia saja. Selanjutnya, konsep harta sebagai wasilah. Konsep hak milik pribadi dalam Islam bersifat unik, dalam arti bahwa pemilikan mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan langit adalah Allah. Manusia hanya khalifah di bumi. Manusia hanya diberikan kesempatan untuk mengelola apa yang dimiliki oleh Allah di permukaan bumi ini. Pertanggungjawabannya di akhirat. Selanjutnya, paradigma falsafah ekonomi Islam sebagai solusi kehidupan sosial. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas. Akan tetapi, kebebasan yang dibungkus oleh frame aturan syariah, Fatmi mengatakan setidaknya ada dua hal yang membuat keberadaan ekonomi Islam menjadi suatu yang urgent. Menurutnya, perilaku ekonomi itu pada akhirnya ditentukan oleh kepercayaan terhadap agama. Meskipun preskripsi ekonomi Islam sama dengan ekonomi lainnya, akan tetapi
alasan dibalik keputusan ekonominya tidaklah sama. Selanjutnya, dasar yang menjadi pembedaan ekonomi Islam dengan lainnya. Yang pertama itu keadilan. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama risalah para nabi dan rasul. Selanjutnya itu khilafah. Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau mandataris Allah di alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental, spiritual, dan material yang memungkinkannya untuk hidup dan mengemban misi kekhilafahan tersebut secara efektif. Makna khilafah dapat dijabarkan dalam tanggung jawab berperilaku ekonomi yang benar, menunjukkan kemaslahan publik, ataupun tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu. Selanjutnya, takaful. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia bersaudara. Islam juga meletakkan kecintaan terhadap sesama yang melampaui kecintaan terhadap pribadi sebagai ukuran kesempurnaan iman. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk mewujudkan hubungan yang baik melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau takaful yang mengandung makna konsep saling membantu sesama masyarakat yang tertimpa musibah atau yang tergolong kelompok sosial yang tidak mampu. Terima kasih. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.